Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Adama Diva. Di video kali ini kita akan melanjutkan kembali video pembuatan aplikasi penjualan kita. Setelah di video sebelumnya, kita juga sudah berhasil membuat model data pencarian barang dan model data pencarian pelanggan. Nah, di video kali ini kita akan mencoba menyimpan data barang yang kita pilih atau item-item yang nanti akan kita pilih itu ke tabel penjualan detail temporary. Jadi sebelum nanti masuk ke penjualan detail, nanti si datanya ditampung dulu. Nah, ditampungnya itu di dalam tabel penjualan detail temporary-nya. Oke, nah kita langsung saja praktekkan. Jadi ketika misalnya kita klik tambah ini, ya, klik tambah data ini, nanti si data ini akan masuk ke dalam tabel penjualan detail temporary-nya, yang artinya akan dimunculkan dulu di sini gitu ya. Nah, tapi sekarang kita coba menyimpan data ini ke dalam tabel temporary-nya dulu atau tabel penjualan detail temporary-nya dulu. Berarti kan ceritanya ketika tombol ini diklik gitu ya, maka si data ini akan masuk. Caranya berarti sama saja seperti kasus-kasus sebelumnya. Kita cek dulu ID-nya ya. Kita cek dulu ID-nya. ID-nya di mana ya? ID. Coba. Ini kode barang. Nah, ini ya. Ini kita nggak usah pakai button aja, kita pakai ahref aja. Soalnya kalau pakai button nanti takutnya dia nge-submit ya. Nah, kita pakai ahref saja. Kemudian kita coba dulu, kita coba reload. Nah, oke ya. Kemudian di sini kita kasih ID ya. ID tambah barang misalnya. Kita reload. Nah, kemudian kita bikin function atau proses penyimpanan datanya. Kita buat dengan Ajax ya, supaya lebih smooth gitu ya dalam prosesnya. Jadi kan tadi ID-nya itu kan tambah barang ya. Jadi ketika tambah barangnya itu diklik. Nah, maka yang terjadi apa? Yang terjadi kita harus cek dulu nih kode barangnya sudah diisi apa belum, QTE-nya sudah diisi apa belum gitu ya. Berarti kita pilih dulu var. Nah, kan yang akan masuk ke dalam penjualan detail itu ya, penjualan detail tem itu yaitu nomor fakturnya ya, nomor fakturnya, kemudian kode barang, harga gitu ya, dan QTE dan ID user gitu ya. Jadi di sini yang harus kita simpan dulu ke dalam variabel yaitu nofaktur ya. Tentunya kita ambil dari ID nofaktur, kemudian kode barang kita ambil dari ID kode barang, kemudian harga kita ambil dari ID harga, kemudian QTE var QTE. Nah, data-data ini akan kita masukkan ke dalam tabel penjualan detail temporary-nya. Kemudian yang terakhir ID user. Nah, ID user kita lihat coba di sini tadi ID user itu ID-nya di sini belum ada ID-nya. Kita kasih ID user. Oke. Kemudian di sini kita ambil value-nya. ID user .file. Oke, kalau sudah kita save, kemudian langkah selanjutnya kita akan buat proses Ajax-nya, proses penyimpanan data dengan Ajax. Kita bikin seperti ini, Ajax. Oh ya,
Tapi sebelumnya kita harus lakukan pengecekan dulu ya. Kita harus lakukan pengecekan dulu apakah si kode barang itu sudah ada ya, atau misalnya sudah diisi atau belum gitu ya. Jadi kita gunakan if kode barang sama dengan kosong, maka kita kasih alert. Kalau misalnya kode barangnya masih kosong, kita tulis atau kita kasih alert of misalnya kode barang harus diisi. Kemudian di sini kita kasih warning. Oke. Ntar ada yang salah kah? Kok poinnya bukan titik ya, tapi koma. Oke, kita benerin dulu. Nah, kemudian di sini kita else if kode barang, sini kita return false ya, return false atau nggak usah. Else if kita y. Kenapa nomor faktur tidak dicek? Karena nomor faktur itu udah otomatis terisi ya. Else if kita y sama dengan kosong, maka tampilkan alert kita y harus diisi. Or misalnya kita y sama dengan 0 ya. Jadi kita y nggak boleh kosong ataupun 0. Kalau misalnya 0, kita y harus diisi gitu. Nanti ada alert. Ataupun misalnya nggak diisi, itu muncul kita y harus diisi. Else, nah kalau misalnya data-data tersebut sudah diisi, maka jalankan proses ajaknya. Proses ajaknya gimana? Kita kasih tipe di sini. Metode pengiriman datanya kita gunakan post. Kemudian URL-nya kita kasih di sini echo base URL. Kemudian di sini kita ke controller penjualan. Kemudian kita ke metode simpan barang temp ya. Simpan barang temporary. Kemudian data yang dikirimkannya itu apa aja, yaitu nomor faktur tentunya sama dengan no faktur, kemudian harga sama dengan, maaf ya, bukan sama dengan tapi pakai titik 2, harga titik 2 kode barang titik 2 kode barang, kemudian harga kita y ID user. Ini data yang akan dikirimkannya. Kemudian di sini cache-nya kita false dan kita kasih sukses. Function sukses, ininya C-nya 1 ya, itu 2. Ntar saya lupa, sukses harusnya biru sukses. Oh, ininya jangan titik koma tapi koma. Sukses function respond. Oke. Nah, sekarang kita buat metode simpan barang temporary-nya ya. Kita ke controller penjualan, kita bikin metode simpan barang temp. Nah, kita tangkap dulu data-data yang tadi dikirimkan ya. Ada nomor faktur, this
kemudian ada kode barang, kemudian ada harga, kemudian di sini ada KIT. Nah, untuk nomor faktur sebenarnya belum perlu ya, karena nanti kita akan berdasarkan ID user saja. Jadi maksudnya begini ya. Sebentar, kita tambahkan dulu di sini photos ID user. Oke, jadi kenapa nomor faktur nggak perlu ya? Karena nanti kita akan mendeteksi barangnya itu sudah ada atau belum berdasarkan kode barang dan si ID usernya gitu ya, siapa yang inputnya. Nah, kalau nomor fakturnya saya rasa tidak perlu, jadi di penjualan detail temnya ya, di strukturnya kita hapus saja untuk no fact nya ini ya, nomor faktur penjualannya kita hapus, dan sebenarnya ini nggak perlu ya untuk nomor faktur tadi di penjualan detail temporary-nya. Kemudian di sini juga untuk penjualan detail no fact nya kita ganti jadi no faktur ya, biar sama. No faktur. Oke. Nah, jadi yang di penjualan detail time itu kita cuma butuh kode barang, harga, KIT, dan ID user aja. Jadi di sini di input penjualan ya, di input penjualan ini nomor faktur nggak perlu kayaknya, dan ini juga nggak perlu. Nah, sebelum melakukan penyimpanan kita lakukan pengecekan data dulu nih. Kalau misalnya data barangnya udah masuk, udah ada ya, udah diinputkan oleh si user tersebut, maka nggak boleh diinputin lagi gitu. Nah, cara melakukan pengecekannya, kita bikin di sini variable check barang. Nah, kita bikin di model barang atau di model penjualan ya. Di model penjualan kita bikin metode namanya check barang, function check barang temporary misalnya. Itu query nanti di check barang temporary itu dia dapat dua parameter. Yang pertama kode barangnya dan ID usernya. Dan ID user. Oke. Nah, di sini kita lakukan pencarian data nih. This db get where penjualan detail tem array kode barang sama dengan kode barang dan ID user sama dengan ID user. Oke ya. Nah, sekarang di controller penjualannya lagi, di sini untuk cek barang temporary-nya kita tinggal panggil aja metodenya this model penjualan cek barang tem. Kalau misalnya bisa kayak gini, kita lihat cek barang tem ya. Kemudian kita masukkan parameter kode barang, ini harga ya. Kita masukkan parameter kode barang dan ID user. Nah, kita gunakan function numbow buat ngecek datanya. Kalau misalnya ada kan dia otomatis ada bernilai 1 ya. Nah, berarti di sini if cek barang tem lebih dari 0 atau misalnya datanya sudah ada, maka echo 1 aja ya. Nanti kan ini yang ditangkap oleh si respon di sini nih. Yang ditangkap oleh respon di sini nih. Jadi nanti kita cek nih, kalau responnya 1 maka nanti muncul alert ya. Muncul alert. Oke, kemudian
kita balik lagi ke input penjualan. Nah ya, kita close dulu hal yang tidak penting. Nah nih, kita ke model penjualan, yaitu kita ke controller penjualan lagi. Else, kalau misalnya datanya tidak ada, nah kita kasih variable data sama dengan array. Ini data yang akan dimasukkan ya kan. Kode barang kita isi dengan kode barang. Harga kita isi dengan harga. Kemudian kita Y kita isi dengan kita Y. Dan ID user kita isi dengan ID user. Oke. Nah, kemudian kita buat nanti metode di sini untuk menyimpan datanya ya. Nanti di sini kan variabel simpan nih, sama dengan this model penjualan insert misalnya barang temp. Berarti kita tinggal ini ya, tinggal membuat metode insert barangnya di model penjualan, function insert barang temp. Nah, di sini variable data, kemudian ini query untuk menyimpannya, this db insert penjualan detail temp variable data. Oke, nah sekarang kita coba reload dulu. Nah, di sini tapi di input penjualan tadi ya. Tadi kan kalau misalnya datanya ditemukan atau datanya sudah ada, sudah pernah diinputkan si kode barangnya, maka dia kan responnya 1. Nah, di sini lakukan pengecekan. If responnya sama dengan 1, maka sweet alert ya, kita bikin sweet alert. Oops, data sudah ada misalnya. Warning. Kita coba reload ya. Oke. Nah, sekarang kita coba pilih barang. Oke. Kemudian kita isi misalnya kosong, kita Y-nya harusnya muncul, kita Y harus diisi ya kan. Nah, sekarang kita isi 10. Kita add. Nah, di sini kita coba lihat, di sini kan belum tampil di sini ya. Kita coba lihat di tabelnya, penjualan detail temp harusnya masuk. Nah, ini udah masuk ya. Nah, udah masuk kan. Nah, sekarang kita coba add lagi, harusnya dia karena si BR002 dengan ID user USR002 ini udah ada di tabel temporary, harusnya dia memunculkan notifikasi ya. Nah, data sudah ada karena di sini ya kode barangnya sudah diinputkan oleh dia gitu ya di tabel temporary-nya. Oke ya. Nah, nanti kita tinggal memunculkan si datanya di sini. Nah, datanya sudah tersimpan di dalam database. Langkah selanjutnya kita akan tampilkan datanya di dalam tabel ini. Caranya kita bikin di tabel data barangnya, mana ya? Mana ya? Yang ini ya. Di dalam table-nya kita kasih ID. Ini misalnya load data barang. Oke. Kita kasih di sini sebuah function ya, sebuah function kita function load data barang. Nah, yang akan tampil itu ya barang sesuai dengan user yang inputnya ya. Berarti di sini kita kasih var ID user sama dengan, atau misalnya nggak pakai ini juga, kita bisa langsung aja. Misalnya kita pakai ajak ya, di sini ajak, menampilkannya tipenya post, enggak ya, nggak pakai tipe.
atau kita tambahkan aja lah, gak apa-apa ya, para ID usernya kita tambahkan aja. For ID user sama dengan ID user dot file. Nah, di sini tipenya post, kemudian URL-nya kita arahkan ke echo base URL penjualan get data barang temp. Get data barang temp itu untuk URL-nya. Oke. Kemudian untuk data yang dikirimkan itu ID user, kemudian sketchnya false, selanjutnya sukses function respon biasa. Nah, oke. Nah, sekarang kita tinggal bikin metode get data barang temporary-nya di penjualan ya. Function get data barang temp. Function get data barang temp. Oke, kita bikin di sini. Kita ambil data user yang tadi ya, ID user sama dengan this input post ID user. Nah, kita akan tampilkan data barang yang ada di temporary berdasarkan ID usernya. Nah, sekarang kita bikin metode. Nah, kita panggil dulu aja deh. Di sini kita buat dulu data barang temp misalnya. Kita bikin this model penjualan get data barang temp. Kita samain aja nama metodenya. Kemudian di sini kita tambahkan parameter ID user. Nah, the result. Sekarang kita bikin metode model di model penjualan, namanya get data barang temp. Function get data barang temp. Dia ada parameter ID user. Kemudian kita buat seperti ini, this db select penjualan detail temp.kode barang, nama barang, kemudian harga ya, harga KTY, dan udah, dan totalnya ya, totalnya itu adalah KTY kali harga as total. Kemudian di sini this db from penjualan detail temp. Kemudian kita joinkan dengan nama barang ya, berarti this db join, kita joinkan ke barang master. Kemudian di sini berdasarkan penjualan detail temp.kode barang sama dengan barang master kode barang. This db where ID user sama dengan table ID user. Oke, kemudian kita return this db get. Oke. Kalau sudah, nah sekarang kita tinggal bikin view-nya ya. Kita tinggal bikin view-nya yang menampilkan data baris si data barang temporary-nya. Kita ke penjualan. Kita bikin sebuah, kita load view ya, di load view. Di sini penjualan, kita kasih penjualan detail temp.
Nah, di sini kita bikin dulu view-nya, namanya penjualan detail temporary ya, di folder penjualan. Nah, sini kita kasih penjualan detail temp. Oke, .php. Setelah itu kita for each si variabel barang temporary tadi yang ini ya. Nah, barang temp ini kita for each as variable b misalnya. Di sini kita kasih variable nomor sama dengan 1. Oke. Kalau sudah kita for each, kita tampilkan datanya ya, karena tabelnya sudah, jadi kita cuma menampilkan nanti si baris yaitu tr ke dalam tbody yang tadi kita sudah buat ID-nya. Nah, di sini kan di mana ya? Nah, ini kan kita udah kasih ID load data barang ya. Jadi kita akan tampilkan baris si tr itu di dalam tbody yang sudah kita sediakan di sini. Nah, di sini berarti kita cuma butuh ngelooping tr-nya saja. Echo variable nomor, kemudian sini kode barang, oke, nama barang, harga, ITY, total, dan aksiannya nanti ya. Oke, kita coba reload. Oke, belum terjadi apa-apa ya. Kita coba panggil si metode ini. Si metode ini kan kita sudah buat sebuah function load data barang ya. Kita coba load aja langsung di sini, kita panggil. Nah, ini fungsinya kita posisinya di atas aja biar tidak pusing. Nah, kita load langsung di sini, load data barang. Nah, di sini kan responnya belum dimunculin di mana-mana nih. Jadi si respon tadi kan hasilnya pasti si get data barang temp ini hasilnya itu kan si view yang tadi ya, view baris tadi. Nah, si otomatis dia ditampung di dalam si parameter respon ini. Nah, nantinya parameter respon ini akan kita tampilkan di dalam tbody yang sudah memiliki ID load data barang. Nah, jadi kita tinggal kayak gini aja. Load data barang. Kita akan tampilkan dalam bentuk HTML respon. Oke. Kita coba reload kembali. Oke, di sini belum muncul. Kita coba inspect. Nah, di sini ada error. Errornya kita lihat unknown column KTY kali harga in field list. Oke. Coba untuk KTY mana ya? Di model penjualan di sini kan KTY kali harga as total ya. Oke, ini jangan disatuin kayak gini. Kita coba reload. KTY kali harga in field list. Kita coba dalam kurung. Harusnya bisa ya ditambahkan operasi aritmatika. Nah, oke. Sekarang kita coba reload. Nah, sekarang sudah muncul nih si datanya di sini. Nah, sekarang kita tinggal panggil aja ketika klik tambah data ini. Ya, ketika klik tambah data ini dan datanya tersimpan, maka dia merefresh si data yang ada di sini. Jadi di input penjualannya kita tinggal tambahkan di function tambah barang klik dot functionnya. Kita tambahkan ketika berhasil. Nah, ketika datanya memang sudah masuk ya kan, berarti kita tinggal load data barang. Oke, kita coba reload. Kita tambahkan lagi misalnya yang BR003, kita KTY-nya 5, tambah, maka otomatis dia masuk ke sini. Kalau misalnya kita add lagi karena di sini datanya sudah ada, maka dia nggak bisa.
Tuh, data sudah ada. Oke, itu aja mungkin di video kali ini cara menampilkan data di temporary, penjualan detail temporary menggunakan Ajax ya, jQuery dan Ajax. Untuk tutorial selanjutnya tentunya ada di video selanjutnya. Ya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.